Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi video saat ini yang beredar. Ada pertanyaan kepada saya, apakah Pak Taufik mewakili PSHT di dalam kepengurusan PBFC? Jawaban saya adalah tidak. Adalah Pak Taufik mewakili diri sendiri. Ini berlaku untuk seluruh pengurus PBFC, tidak mewakili perguruannya masing-masing, tapi mewakili dirinya sendiri sebagai profesional, supaya tidak ada konflik of interest dalam kepengurusan PBFC ke depan. Jadi netral. Tetapi tidak mungkin orang tidak tahu kalau Pak Taufik itu dari PSHT. Kalau ada orang bertanya kepada saya, apakah Pak Taufik PSHT? Ya, Pak Taufik adalah PSHT. Setelah viral di media sosial, akhirnya Ketua Harian PBFC memberikan klarifikasi tentang pernyataan yang sebelumnya diungkapkan yang menjadi sebuah konflik pelintiran yang seolah-olah memberikan suatu statement dukungan hanya pada salah satu pihak saja yang memicu sebuah konflik informasi dan pemicu sebuah isu besar. Pengaruh media sosial sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerima informasi. Untuk itu, inilah klarifikasi daripada Ketua Harian PBFC yang akan memberikan sebuah penjelasan yang sejelas-jelasnya tanpa hoax, tapi ini adalah sebuah fakta dan bukan pelintiran yang menguntungkan hanya salah satu pihak saja. Simak, ini bukan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi video saat ini yang beredar. Ada pertanyaan kepada saya, apakah Pak Taufik mewakili PSHT di dalam kepengurusan PBFC? Jawaban saya adalah tidak. Adalah Pak Taufik mewakili diri sendiri. Ini berlaku untuk seluruh pengurus PBFC, tidak mewakili perguruannya masing-masing, tapi mewakili dirinya sendiri sebagai profesional, supaya tidak ada konflik of interest dalam kepengurusan PBFC ke depan. Jadi netral. Tetapi tidak mungkin orang tidak tahu kalau Pak Taufik itu dari PSHT. Kalau ada orang bertanya kepada saya, apakah Pak Taufik PSHT? Ya, Pak Taufik adalah PSHT. Seperti juga ada pertanyaan, Pak Muldoko PSHT? Saya jawab, ya, Pak Muldoko adalah PSHT. Nah, yang mewakili perguruan-perguruan adalah yang tertulis di dalam SK, adalah ketua-ketua perguruan yang duduk sebagai pembina. Tetapi yang namanya disebut adalah mewakili diri masing-masing, tidak ada mewakili perguruan. Jadi contoh, di situ tidak ada ditulis bahwa Pak Taufik PSHT atau Pak Nardi Nusantara, tapi hanya nama-namanya saja. Di situ harus kita ketahui dan harus kita mengerti. Jadi jangan pernyataan saya ini dipelintir-pelintir dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Yang terpenting, saudara-saudara sekalian, adalah bagaimana kita bersama-sama untuk membangun kembali persaudaraan ini, supaya atlet-atlet, anak-anak didik kita di bawah bisa berprestasi kembali dengan nyaman, tenang, tanpa adanya diskriminasi atau tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain. Ini harapan saya ke depan. Jadi saya harap klarifikasi saya ini bisa diterima dan tidak ada maksud dari saya untuk sedikitpun mendiskriminasikan seseorang. Saya sama Pak Taufik adalah saudara saya. Saya dengan Pak Muldoko juga saudara saya. Jadi semua adalah kebersamaan. Marilah ke depan kita bersama-sama untuk saling memaafkan demi pencaksilat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hanya berperang, saling melawan saudara sendiri. Perang media, perang opini, penyebaran isu, membangun sesuatu propaganda yang hanya menghancurkan PSHT dalam tubuhnya sendiri, dari dalam organisasinya sendiri. Bukan hanya membangun konflik, memprovokasi, mempropaganda, dan mempelintirkan seluruh akses komunikasi, akses informasi menjadi sebuah provokasi, menjadi sebuah propaganda yang akan menghancurkan, menyebabkan sebuah konflik di dalamnya. Buktikan PSHT itu bisa berprestasi.
Selama dua kepemimpinan berada di dalam PBIPSI, mari bangun sebuah komunikasi, konsolidasi, buktikan jiwa setia hati, buktikan jiwa kepemimpinan, bangun sebuah kekuatan kebersamaan di dalamnya, membangun suatu komunikasi tentang rencana-rencana ke depan secara bersama untuk membangun prestasi PSAT di puncak teratai emas. Sudahi semua apa yang terjadi. Mari bersalaman, berjabat tangan. Tentunya, siapa yang benar dan salah hanyalah penilaian Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. PSAT bersatu adalah kekuatan. Kekuatan membangun sebuah gelombang besar. PSAT berprestasi di puncak teratai emas. Mari kekuatan itu disatukan menjadi kekuatan besar dari seluruh Nusantara maupun bangsa-bangsa yang beraliran setia hati. PSAT berada di puncak adalah sebuah keniscayaan. Bangun sebuah komunikasi, bukan hanya membangun suatu konflik. Bangun komunikasi, bukan hanya membangun propaganda. Bangun komunikasi, bukan hanya membangun sebuah pelintiran. Lihat atlet-atletmu, lihat adik-adikmu adalah generasi selanjutnya. Jangan kau bawa ke dalam sebuah pusaran konflik. Bangun kekuatan, bersatu, uyuk rukun adalah suatu hal yang harus dan niscaya terjadi. Konflik berkepanjangan hanya menghancurkan organisasi PSAT sendiri. Mari kita harus bisa sadar akan sebuah rencana jangka panjang, sebuah impian pada generasi-generasi PSAT yang menginginkan sebuah PSAT uyuk rukun. Wahai para pemimpin di puncak PSAT, mari teguhkan hati, rendah hati, belajar menjiwai setia hati yang terus mengobarkan sebuah kesatuan, kerukunan, dan sebuah perdamaian. Wahai pemimpin di puncak PSAT, satukan jutaan manusia insan PSAT agar damai di dalamnya. Menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Pembayu Hayuni Bawono.